Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Wasman Wahyu Widodo atas kata sambutannya terkait dengan aktivitas dan kegiatan yang ada di Masjid Turfa Muhammadiyah ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kita melangkah acara yang tentunya kita tunggu-tunggu sekalian, acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zazil SP selaku Ketua Dewan Masjid Suro Jogokarian. Dengan tema pada pagi hari ini adalah belajar dari Masjid Jogokarian menjadikan masjid yang lengkap melayani umat. Kepada Pak Kiai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Turfah Muhammadiyah beserta para Ketua Takmir Masjid yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, para hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kehadiran bapak ibu semuanya menjadi amal soleh yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pagi ini dapat beribadah dengan memanfaatkan umur kita sebaik-baiknya. Karena menurut Rasulullah SAW, orang mukmin itu waktunya hanya digunakan untuk 5 hal saja. Yang pertama, untuk menuntut ilmu. Ilmu itu kewajiban paling utama bagi tiap mukmin. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, waktu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi menuntut ilmu, yang kedua beribadah. Karena syarat sahnya ibadah adalah dengan ilmu. Rasulullah menyatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan hidup sehingga kita tidak menjadi beban orang lain. Yang keempat, membantu atau menolong orang lain, karena itu tugas kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Maka kita sebagai makhluk ijtimaiyah, makhluk sosial, harus mempunyai manfaat dan guna bagi orang lain.
manfaatnya untuk manusia yang lain. Yang kelima, waktu kita gunakan untuk bersenang-senang yang halal. Ya, jadi, nah, orang mukmin itu di dunia harus senang, tidak boleh susah. Ya, harus senang. Karena hidup ini ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 201, doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi saat ini kita bersama-sama menuntut ilmu sekaligus beribadah kepada Allah, ya, sekaligus kita bersilaturahim, syukur bisa bermanfaat, memberikan bantuan kepada orang lain, dan mendapat kesenangan yang halal dan baik. Baik, kalau pagi ini tema kajian kita tentang masjid yang melayani umat. Cuman saya koreksi, jangan belajar dari Masjid Jogokarya, karena tidak ada perintahnya dalam Al-Quran maupun Quran. Ya, perintah Allah itu hanya mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittibalah kamu kepadaku Nabi. Kita ini diperintahkan ittiba, meniru, meneladani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita meneladani Nabi, yuhibbukumullah, kita akan dicintai Allah, dan wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan menghapus dosa-dosa. Ya, jadi dengan meniru Nabi, dua hal kita dapat, kita dicintai Allah dan dihapus dosa kita. Maka termasuk di dalam mengelola masjid, jangan meniru Jogokarya. Ya, tirulah Nabi dalam mengurus masjid supaya kita dicintai Allah dan kita diampuni dosanya. Itu selalu saya sampaikan, ya, tidak boleh meniru masjid Jogokarya, tidak boleh, sesat nanti. Karena tidak ada perintahnya, sama sekali tidak diperintahkan. Ya, kami juga sejak mengelola masjid meniru bagaimana Nabi dulu mengelola masjid, itu saja. Karena apa? Tujuannya satu, supaya kita dicintai Allah, yang kedua supaya kita dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Yang pertama, Nabi mengelola masjid itu difungsikan masjid itu sebagai Baitullah, rumahnya Allah. Karena masjid itu Baitullah, rumahnya Allah di bumi, Rasulullah menyatakan, ya, itu al-masjidu buyutillah. Ya, masjid itu buyutillah, rumahnya Allah fil ardh, rumahnya Allah yang ada di bumi. Ya. Nanti di padang mahsyar ketika yaumul hisab, ya, semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Mereka tidak akan bergeser, bergerak kakinya sampai mereka itu selesai ditanya 4 perkara.
qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti pada masa sebelum selesai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah an sababihi fima abana. Yang pertama ditanyakan masa mudamu itu dihabiskan untuk apa. Yang kedua wa an umruh, akan ditanya tentang umurnya fima ablah, untuk apa dihabiskan umurnya. Yang ketiga ya han mali, tentang hartanya, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana hartanya diperoleh, kemana hartanya dibelanjakan. Ya, jadi kalau harta yang kita miliki itu akan ditanya, ini kamu dapat harta dari mana, kamu belanjakan untuk apa, itu akan ditanya. Yang keempat wa an ilmihi ma amila bi, ditanya tentang ilmunya, sudah seberapa banyak ilmunya diamalkan. Nah, pada saat itu semua manusia tegang menunggu pemeriksaan ini. Tiba-tiba mendengar suara yang sangat lantang. Aina jironi, aina jironi, aina jironi, yang artinya mana ini tetanggaku, mana tetanggaku, mana tetanggaku. Tidak ada yang menyahut dari Bani Adam, tidak ada seorang anak Adam pun yang menjawab